Kalau lo nonton video ini, ada kemungkinan lo penasaran sama Work Breakdown Structure alias WBS. Di video ini, gue akan jelasin tentang apa itu WBS, kegunaannya, contoh-contohnya, dan 3 tips untuk membuat WBS sederhana. Yuk, langsung aja. Oke, apa itu Work Breakdown Structure? Work Breakdown Structure adalah bagan yang menunjukkan keseluruhan ruang lingkup project yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dari project tersebut. Kegunaannya apa sih kita itu menggunakan Work Breakdown Structure alias WBS? Pertama, buat kita sebagai project manager, ini akan mempermudah proses pembuatan jadwal atau Gantt chart yang akan gue bahas di video selanjutnya. Yang kedua adalah buat atasan atau klien, ini membantu kita untuk mengkomunikasikan ruang lingkup project secara utuh. Sehingga atasan kita paham apa aja yang akan kita kerjakan, dan klien juga paham apa yang dia akan dapatkan dari menggunakan jasa kita. Dan yang ketiga adalah untuk tim internal. Karena untuk membangun work breakdown structure, kita membutuhkan kerjasama dengan tim internal. Seringkali kesalahan kita sebagai seorang project manager adalah kita baru melibatkan tim internal di tengah atau di belakang project. Sehingga mereka tidak terlalu terlibat secara aktif karena tidak mengikuti dari awal proses. Dengan kita membuat WBS di awal project, ini akan membantu kita untuk mendekatkan diri dan lebih melibatkan mereka di dalam project kita. Makanya, WBS itu menurut gue powerful banget. Ada 2 jenis tipe WBS. Tipe WBS yang pertama adalah WBS berdasarkan fase project. Contohnya seperti apa? Bayangkan misalnya lo akan merencanakan sebuah conference. Nah, untuk merencanakan sebuah press conference, apa aja nih kurang lebih step-step yang perlu dilakukan? Dimulai dengan melakukan perencanaan, menentukan tempatnya, memilih speaker, melakukan marketing, dan menghandle pendaftaran. Ini dilakukan secara runut, dan setelah itu untuk setiap bagan yang berwarna hijau tua ini diturunkan lagi menjadi step-step yang menjadi lebih detail. Sehingga kita bisa sangat jelas untuk bilang bahwa untuk melakukan planning sebuah conference, ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan yang termasuk dari ruang lingkup dari project kita itu sendiri. Nah, eksekusi press conference-nya ada di mana? Nah, mungkin itu sebaiknya ada WBS lain yang terpisah. Karena kalau nggak WBS-nya akan gede banget. Biar lebih kebayang, gue akan kasih analogi yang mungkin bisa direlate sama sebagian besar dari kita. Bayangin kalau misalnya kita itu pengen membuat sebuah face-based WBS, kita itu seperti kayak misalnya mau bikin sebuah kopi instan. Kita mikirin, kita mesti punya kopinya, kita tuangin ke dalam gelas kosong, kita tambahin air panas, lalu kita aduk-aduk, baru akhirnya kita minum. Maka dari itu tips gue untuk membuat WBS berbasis fase adalah membayangkan prosesnya secara step by step. Tapi ada jenis WBS kedua yang gak kalah penting. Itu adalah WBS berdasarkan output. Di sini gue udah nunjukin sebuah contoh WBS. Let's say misalnya lo adalah seorang project manager untuk membuat sebuah kapal pesiar. Nah, untuk membuat sebuah kapal pesiar, ada banyak banget komponen-komponen atau output yang ada di bawahnya. Misalnya ada bagian project manajemennya, ada bagian proses komersial, ada proses mendesain dari badan kapal tersebut. Ada bagian dari manufacturing atau pembuatan dan juga penggabungan alias assembly. Ada faktor keselamatan, ada faktor desain interior, ada faktor hiburan, ada faktor navigasi dan juga ada faktor energi. Di sini kita nggak ngelihat step mana nih yang akan dilakukan terlebih dahulu, tapi di sini kita itu menunjukkan ada komponen apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kapal pesiar. Nah, untuk WBS jenis ini, tips gue adalah bayangkan komponen-komponen penyusunnya. Kalau kita balik lagi ke contoh tadi pembuatan kopi, ketika kita membuat WBS yang sifatnya adalah output atau komponen, kita melihat, oke, kita butuh air panas, kita butuh cangkir, dan kita butuh kopi bubuk. Makanya jadi kelihatan bahwa ini adalah WBS berdasarkan output atau komponen. Perbandingannya adalah kapan sih kita pakai yang berbasis fase, kapan kita pakai yang berbasis output. Kita pakai untuk yang berbasis fase ketika audiens kita adalah internal project team. Sedangkan kita pakai WBS berbasis output kalau audiens kita adalah atasan dan klien.
Internal project team kita pengen melihat sebenarnya akan ada step-step apa aja yang akan terjadi selama project, sedangkan mungkin atasan atau klien kita nggak terlalu peduli secara detail tahapannya seperti apa, tapi mereka mau paham akan dapat output apa sih di akhir project ini. Kalau kita ngomongin tujuannya WBS berbasis fase adalah menunjang project scheduling, yang dimana akan gue bahas di video selanjutnya tentang Gantt chart. Tapi kalau buat klien, ini menunjukkan ruang lingkup dari sebuah project. Ini adalah tahapan yang sangat penting, karena yang sering terjadi adalah atasan atau klien kita suka minta requirement tambahan. Benar apa benar? Dengan kita punya WBS, kita punya basis untuk bilang bahwa, Pak, Bu, ini yang udah kita agree di awal. Jadi kalau memang kita mau ada penambahan, maka kita perlu melakukan penyesuaian baik secara budget maupun secara timeline. Gue bisa bahas jauh lebih banyak tentang negosiasi sebagai project manager. Kalau lo tertarik, silahkan klik di komen sehingga gue bisa bikin video lanjutannya kalau emang banyak yang berminat. Tapi, mau baik WBS berbasis fase maupun WBS berbasis output, dua-duanya itu memiliki manfaat untuk merekatkan anggota tim karena akan melibatkan berbagai departemen. Bayangin deh, tadi kalau kita ngomongin WBS kapal pesiar, itu akan dibutuhkan multiple department untuk membangunnya. Sama juga ketika kita ngomongin event management, kita juga akan membutuhkan departemen yang berbeda-beda. Dan tentu saja dengan kita melibatkan mereka dari awal, maka rasa memiliki mereka jadi jauh lebih besar ke dalam proyek kita. Sekaligus, kalau dari awal kita melihat, ada juga stakeholder kita yang sudah tidak berminat buat terlibat, kita udah notice dari fase planning, sehingga kita bisa merencanakan. Enaknya, kalau mereka udah nggak mau terlibat, kita gimanain ya ke depannya supaya project ini tidak terhambat. Dan WBS berbasis fase itu cocok banget ketika kita sudah tahu step by step-nya. Sedangkan WBS berbasis output itu cocok ketika kita sudah tahu output, tapi kita belum tentu tahu step by step-nya. Rekomendasi dari gue sebenarnya adalah bikin kedua-duanya. Lo bisa mulai dengan bikin WBS berbasis output dulu buat nunjukin itu ke klien atau atasan, baru lo detailin untuk membuat WBS berbasis fase ketika lo udah mulai masuk ke scheduling. So far, sebelum gue masuk ke final tips, gue pengen nanya kalau menurut lo video ini useful, jangan lupa buat like supaya lebih banyak orang lain lagi yang pengen tahu tentang WBS bisa menemukan video ini. Dan yang kedua adalah share juga di komen kira-kira apa lagi terminologi project management yang perlu untuk gue bahas. Sekarang gue akan lanjut tentang 3 tips untuk membuat WBS sederhana. Tips yang pertama adalah tanya sama project manager sebelumnya, kalau lo ada, atau kalau ini pertama kalinya lo melakukan, atau lo orang pertama di kantor lo yang membuat WBS ini, maka cari di internet. Ngapain kita bikin WBS dari nol ketika kita bisa menemukan template yang akhirnya bisa kita modifikasi. Jangan sampai kita buang-buang waktu untuk melakukan hal yang sebenarnya available antara di teman kantor kita atau ada di internet. Tips yang kedua adalah kerjain bareng-bareng stakeholder lintas fungsi. Karena kalau kita doang yang bikin, ujung-ujungnya kita mungkin cuma akan ngelis hal-hal yang familiar buat kita. Dan kita rentan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak kalah penting dalam perencanaan proyeknya. Jadi libatin tuh departemen-departemen lain supaya lo bisa juga menambal kekurangan dari pengetahuan lo dengan bekerja sama dengan domain expert. Let's say misalnya tadi kita pakai contoh kapal pesiar, lo itu jago banget untuk mengkoordinasi antara departemen, tapi lo sebenarnya nggak terlalu paham secara spesifik desain interior. Nah, itu dia, lo perlu ngobrol sama orang di tim desain interior sehingga WBS lo bisa mencakup komponen desain interior yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Terakhir adalah mulai aja dulu dan nanti bisa diupdate lagi kemudian. Mitos tentang planning adalah orang sering mengira kalau kita planning artinya planning itu nggak boleh dirubah. Padahal sebenarnya bisa kok nanti diubah selama kita mengkomunikasikan dan transparan sama stakeholder kita. Itu dia tentang WBS. WBS adalah bagian dari project planning, dan kalau lo mau belajar project planning, lo boleh lihat videonya di sini. Dan kalau lo mau belajar lebih jauh tentang tools yang selalu gue pakai buat project management, lo boleh lihat tutorial ini tentang Asana. Minggu depan gue akan bahas tentang gimana cara membuat Gantt chart, jadi jangan lupa subscribe. See you next time.